Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberi kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berjumpa lagi pada acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang pada bulan yang lalu sudah pernah kita lakukan. Selawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Baik ibu-ibu, hari ini sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan, anak, istri untuk anak suami sehingga dapat hadir ke sini dalam pertemuan ini. Terima kasih ibu-ibu. Iya Pak. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Sehat? Sehat. Suami di rumah sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Baik ibu-ibu, hari ini kita lanjutkan pembelajaran pada modul 4, yaitu masalah kesejahteraan sosial. Pada sesi 14 yaitu pentingnya kerjasama kesejahteraan lanjut usia ibu ya. Pada bulan yang lalu kita juga sudah pernah belajar, yaitu pada modul 4 juga pada sesi 13, yaitu masalah, ada yang masih ingat ibu? Disabilitas. Ya, benar sekali, masalah penyandang disabilitas ibu ya. Hari ini ibu-ibu kita lanjutkan pada sesi 14, tapi sebelum itu saya akan mengulang sedikit pembelajaran pada bulan yang lalu, yaitu tentang penyandang disabilitas. Ibu-ibu ada yang masih ingat apa itu penyandang disabilitas? Mungkin Ibu Neneng masih ingat? Ibu Wilda ingat? Yang keadaannya cacat Bu, Pak. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk hebat dulu ibu-ibu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Ya, udah semangat lagi ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, pada bulan yang lalu saya akan mengulang sedikit. Mungkin ada yang sudah lupa. Yang pertama, pelajaran pada minggu yang lalu yaitu disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik ibu-ibu ya. Kemudian ada juga keterbatasan mental, cuma dalam jangka waktu yang lama ibu, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan orang lain atau orang di sekitar ibu ya. Itu yang pertama ibu, ingat itu ibu ya, jangan lupa lagi. Yang kedua yaitu masalah hak-hak disabilitas. Ada yang masih ingat? Berhak untuk sekolah ya. Ya, baik sekali jawabannya. Yang pertama yaitu hak untuk hidup ibu-ibu. Kemudian yang kedua bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, kemudian mendapat bantuan hukum, kemudian bersekolah, bekerja dan hidup sehat dan sebagainya ibu ya. Itu poin yang kedua ibu, ingat ibu. Kemudian yang ketiga, ragam dan tingkat disabilitas ibu ya. Jangan lupa lagi itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pelayanan bagi disabilitas berat di dalam keluarga kita ibu ya. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat ibu ya. Itu ingat ibu beberapa poin penting. Baik ibu-ibu, hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu sesi 14 masih di modul yang sama, yaitu modul kesejahteraan sosial,
yaitu masalah pengertian lanjut usia, ibu-ibu. Saya sebelum melanjutkan ingin menanyakan kepada ibu-ibu, ada yang tahu apa itu lanjut usia? Orang yang sudah tua, Pak ya? Iya, baik sekali jawabannya. Maaf ibu, saya berdiri sebentar. Iya. Mungkin pertanyaan ibu, jawaban ibu kita yang pertama lanjut usia, ibu ya. Iya. Kemudian Ibu Novi ada bisa memberi sedikit apa pengertian lansia? Ya, benar sekali ibu ya. Yang kedua orang yang tua, ibu ya. Ya. Terima kasih ibu atas jawabannya. Kemudian saya juga ingin menanyakan kepada ibu-ibu, siapa saja yang tinggal di rumah kita sekarang? Ibu Wilda, siapa saja yang tinggal di rumah Ibu Wilda sekarang? Ada suami, anak, mertua. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya. Baik, ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu, jadi inilah yang dikatakan dengan lansia, ibu ya. Yaitu kalau seperti Ibu Wilda katakan, di sini ada suami, ada anak, ada mertua. Berarti mertua paling tua, Ibu Wilda ya. Iya, Pak. Ya, berapa umurnya sekarang? Sudah 67. 67, ibu ya. Ibu Wilda sudah 67. Berarti ibu-ibu sekalian, inilah yang dikatakan dengan lansia, ibu-ibu ya. Diingat itu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, mungkin lebih jelasnya ibu-ibu bisa lihat ke depan, yaitu masalah pengertian lanjut usia. Yang pertama, ibu-ibu, menurut WHO, batasan lanjut usia dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama usia pertengahan, ibu-ibu, yaitu umurnya antara 45 sampai 59 tahun. Mungkin umur ibu-ibu, Ibu Wilda berapa tahun sudah? Saya, Pak. Saya 32, Pak. Oh, berarti 32 ya, masih muda sekali. Ibu nenek berapa tahun dah? 46. Ya, 46 berarti ibu masuk kepada usia pertengahan, ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu lanjut usia, yaitu berumur antara 60 sampai 74 tahun, ibu. Ibu Novi, ada yang di rumah ibu yang tinggal di rumah ibu berumur 60 sampai 74 tahun? Ya, terima kasih. Ada berarti Ibu Novi. Jadi itulah yang dikatakan dengan lanjut usia. Kemudian yang ketiga yaitu lanjut usia tua, yaitu usianya 75 sampai 90 tahun, ibu-ibu ya. Ada yang di rumah ibu-ibu yang usianya 75 sampai 90? Ibu nenek ada? Ada. Mertua ibu nenek ya. Baik, ibu, itulah yang dikatakan dengan lanjut usia tua. Kemudian yang terakhir yaitu lansia sangat tua, yaitu 90 tahun, ibu-ibu ya. Ada yang tinggal di rumah? Oh, tidak ada lagi. Memang ibu-ibu ya, kalau sudah di atas 90 tahun mungkin sudah jarang, bukan tidak ada, tapi jarang, ibu-ibu ya. Itulah pengertian lanjut usia menurut WHO, ibu-ibu ya. Kemudian selain WHO juga ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ibu-ibu, yaitu Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, yaitu lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lansia yang mendapat bantuan PKH yaitu usia 70 tahun ke atas.
Kemudian ayat 3 yaitu lanjut usia potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, yaitu lansia yang masih berpotensial. Maksudnya Ibu, walaupun sudah lansia tapi masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, Ibu ya. Kemudian ayat 4 yaitu lanjut usia yang tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Yaitu inilah lansia yang perlu kita perhatikan karena sudah tidak mampu lagi, sehingga perlu pengertian perhatian kita semua, Ibu ya. Baik Ibu, saya menjelaskan sedikit lagi yaitu masalah kita PKH ini yang mendapatkan PKH yang lanjut usia. Untuk saat ini di program Keluarga Harapan Ibu, lansia yang mendapatkan bantuan yaitu lansia yang berumur 70 tahun ke atas. Berarti walaupun ada di sini ada 45 sampai 59, kemudian ada yang 65 tahun misalnya, itu sudah termasuk lansia tapi belum bisa mendapatkan bantuan PKH. Kita doakan semoga tahun depan Ibu ya diambil dari 45 sampai 59 dan termasuk lansia, Ibu ya. Kita doakan Ibu ya. Baik Ibu. Kemudian yang terakhir Ibu tolong diperhatikan lagi yaitu mengapa kita harus peduli kepada lansia. Ada yang tahu? Ibu Neneng aktif sekali. Ada yang tahu? Mungkin mengapa kita harus peduli lansia? Ya, baik sekali jawabannya. Lansia potret kita di masa akan datang. Saya catat ya. Jawaban Ibu Neneng. Baik, Ibu-ibu, tolong diperhatikan. Mengapa kita harus peduli kepada lansia? Yang pertama, Ibu, menurut amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Jadi walaupun sudah lansia, mereka mempunyai hak yang sama dalam berkehidupan, Ibu ya. Ingat itu Ibu. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat, Ibu. Jadi menurut data Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar. Dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Berarti dari total 16 juta sedikitnya ada 2,8 yang sudah terlantar Ibu, dan 4,6 berpotensial untuk akan terlantar juga Ibu. Makanya kita sebagai keluarga, mungkin ada orang tua kita yang sudah tua, sebaiknya berikanlah perhatian yang lebih kepada yang lanjut usia. Mungkin seperti itu Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Jadi data menyebutkan bahwa banyak sekali terjadi kekerasan dan penelantaran kepada lansia, Ibu. Itu mungkin butuh perhatian khusus pada kita yang mempunyai lansia di rumah, Ibu ya. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, kemudian selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Jadi ada banyak keluarga yang kalau sudah lansia, sudah tua, tidak punya potensi lagi untuk bekerja. Banyak sekali ibu-ibu kita lihat kurangnya mendapatkan perhatian kepada lansia yang ada di rumah, ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu lansia adalah potret kita di masa yang akan datang.
seperti jawaban Ibu Neneng, bagus sekali potret kita di masa yang akan datang, Ibu-ibu ya. Jadi Ibu, maksudnya ini apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Berarti bagaimana kita memperlakukan lansia sekarang, ke depan anak-anak kita mungkin akan memperlakukan hal yang sedemikian. Karena lansia, mau tidak mau kita akan, kalau diberi umur panjang, akan menghadapi yang namanya lansia, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu panti lansia atau panti jompo terbatas. Usaha ini mungkin banyak sekali panti lansia yang ada sangat terbatas, Ibu, sehingga terjadilah penelantaran, kekerasan dan sebagainya. Mungkin inilah sedikit penjelasan. Mungkin ada ibu-ibu yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Mengerti semua, ibu ya. Baik ibu-ibu, mungkin inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang lanjut usia. Kemudian pada minggu depan mungkin kita lanjutkan dengan kondisi dan permasalahan lanjut usia itu pada pertemuan selanjutnya, ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, jangan lupa ibu-ibu, saya pesan sekali lagi, lansia adalah potret kisah di masa yang akan datang. Maka baik-baiklah menjaga lansia. Apabila ada lansia, sebaiknya kita perlakukan dengan baik, ibu-ibu, karena apa yang kita buat itulah yang akan kita hasilkan nanti. Mungkin inilah, semoga dapat bermanfaat, dapat diterapkan di rumah ibu masing-masing ketika pulang. Saya akhiri, ibu-ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.